Shalom. Selamat hari Sabat. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena di Sabat ini untuk ketiga kalinya saya berturut-turut berdiri di hadapan saudara. Saya berharap saudara-saudara tidak merasa bosan melihat pembicara itu saja setiap Sabat. Dan saya berharap kita juga boleh dapat mengikutinya walaupun hanya orang yang sama yang berdiri di depan ini. Terima kasih kepada yang sudah bersama-sama melayani tadi. Ada Tante Vin, ada Sis Lisda. Anya juga yang sudah membawakan lagu pujian bersama dengan MCC Harmoni. Terima kasih banyak mempersiapkan kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang kita akan ikuti pada saat ini sebagai pengantar menuju kepada upacara perjamuan yang kudus. Saudara, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat dan saat ini kita sudah berada di perjamuan yang keberapa nih di tahun ini? Sudah perjamuan yang ketiga, artinya sudah 9 bulan kita berada di tahun ini. Tidak bisa kita katakan tahun baru lagi. Sudah lebih dari setengah, 3/4 tahun ini kita sudah jalani. Rasanya waktu itu berlalu begitu cepat. Masuk triwulan depan sudah dibentuk lagi panitia tutup tahun. Bukan begitu? Artinya tahun sudah akan berlalu. Saya senang sahabat ini oleh karena ya seperti biasa bangku ini selalu terisi. Ada wajah-wajah yang sudah lama seperti Pak Situmeang ya bisa hadir lagi. Ada Pirlo dengan ibunya, dengan abangnya dan yang lain yang juga bisa hadir pada sahabat ini. Saya merasa senang oleh karena sahabat ini kita kursi-kursi di dalam ruangan ini terisi lebih banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, saat ini kita sudah berada di perjamuan yang ketiga. Di bulan yang ke-9 ini di tahun 2025 dan kita sudah akan segera mengakhiri tahun ini dalam 3 atau 4 bulan ke depan. Dan kita kembali dihadapkan nanti kepada roti dan anggur, ya, cawan yang berisi anggur, yang akan mengingatkan kita akan kematian Yesus di kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Dan untuk kesekian kalinya kita lakukan upacara yang kudus ini, artinya apa? 1 triwulan lagi kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita masih akan terus melakukan hal ini sampai Dia datang. Seperti halnya di perjamuan-perjamuan sebelumnya sepanjang tahun ini, kalau saudara lihat tadi ya di topiknya, kita membahas topik yang sama tentang dampak dari salib ya. Dan kalau saudara mungkin masih ingat di 2 perjamuan yang lalu kita sudah bahas bahwa ternyata peristiwa salib itu tidak selamanya membawa dampak yang positif. Ada orang yang juga menolak, tidak mau menerima tawaran keselamatan itu, penolakan. Ada orang juga yang dengan peristiwa salib mereka hanya sampai pada level terkesima, terkagum-kagum. Melihat salib sebagai satu peristiwa yang menakjubkan dan hanya berhenti sampai di situ. Dan sahabat ini ya kalau saudara lihat apa yang ada di display di sana dengan judul besar yang sama tapi subtopiknya adalah pengakuan atau mengakui ya, nanti kita kontekstualize dengan keadaan. Jadi untuk mengetahui keseluruhan pembahasan ini ya, kita sudah ikuti, ada yang menolak, ada yang terkesima, ada yang juga mengakuinya. Apalagi nanti di Desember, topiknya pastikan sudah datang untuk selalu mengikuti upacara perjamuan kudus serial di sepanjang tahun supaya saudara boleh mendapatkan secara lengkap apa yang dimaksudkan dengan pembahasan ini. Nah tadi kita sudah mendengarkan bacaan bersautan yang sudah dibacakan oleh Tante Vin dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Topiknya tadi adalah tentang kematian Yesus. Kematian Yesus. Dan topik inilah yang mendasari pembahasan renungan untuk mengantar kita menuju perjamuan yang kudus pada sahabat ini. Dari perikop ini ada satu
tokoh yang saya mau ambil, yaitu kepala pasukan. Memang ada cerita-cerita yang lain juga, salah satunya di ayat 48, ya. Kalau saudara lihat, ada juga orang yang terdampak terhadap peristiwa salib, tapi nanti sebentar di ujung renungan ini. Nah saudara, ini yang menjadi titik berat pembahasan pada sabat ini yang saya akan bawa dalam waktu yang lebih singkat dari khotbah-khotbah saya sebelumnya. Memang Alkitab tidak memberi banyak keterangan tentang siapa kepala pasukan ini. Namanya, mungkin tugas tanggung jawabnya. Tetapi kalau kita boleh bayangkan dalam konteks yang modern saat ini, bahwa ya kepala pasukan mungkin saat ini kita boleh katakan komandan, ya, atau ya komandan sampai berapa banyak tingkat ya, sampai tingkat paling atas juga ada komandannya. Kepala dari sekelompok atau sejumlah tertentu, apakah itu peleton, apakah itu batalion, ya, atau jumlah yang lebih besar lagi yang lain tidak terlalu disebutkan. Intinya dia mengepalai sejumlah pasukan. Dan kalau kita lihat ceritanya, mulai dari persidangan, mulai bahkan mundur lebih jauh lagi dari peristiwa di Getsemani, itu semua melibatkan pasukan. Saat Yesus ditangkap, Yesus diadili, sampai dia diputuskan untuk disalibkan, perjalanan ke salib sampai di Golgota, selalu melibatkan pasukan. Saudara perhatikan cerita itu? Saudara punya perhatian seperti saya? Semua menceritakan tentang pasukan. Saya coba bayangkan ya, bagaimana dia mengikuti proses demi proses. Mungkin di bagian awal dia punya pandangan seperti orang-orang pada umumnya. Wah, inilah orang jahat itu ya. Mungkin begitu juga pemikirannya. Oh, inilah yang orang warga tidak suka sama dia ya. Seperti apa sih dia? Mungkin dia hanya sekedar penasaran. Hanya melihat, membayang-bayangkan. Tapi begitu masuk ke tahapan selanjutnya di persidangan, mungkin sudah mulai berubah penilaiannya. Sampai menuju perjalanan ke Golgota, di mana Yesus tidak memikul salibnya sendiri, ada yang membantu ya. Dan sampai dia disalibkan. Ini pemikiran saya sendiri. Saya coba bayangkan bagaimana kepala pasukan ini mengikuti momen demi momen, ya, peristiwa demi peristiwa yang berhubungan dengan penyaliban Yesus. Dan bagaimana dia mengikuti satu demi satu. Dan peristiwa ini puncaknya tidak bisa menahan dia untuk mengakui siapa Yesus itu. Ya. Kalau saudara baca tadi dalam Lukas pasal 23, Tante Vin tadi sudah baca, sampai dia katakan apa? Sungguh dia ini apa? Orang benar. Baca itu ayat 47 dari Lukas 23. Pengakuan yang datang dari kesadaran penuh, melihat seluruh peristiwa luar biasa yang mengiringi kematian Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya apa yang mendasari dia sampai dia bisa mengucapkan pengakuan ini. Triwulan yang lalu kita bahas ini juga. Ya, kepala pasukan dan prajurit pasukannya yang melihat dia. Mereka bukan hanya sekedar berbisik, atau kepala pasukan ini bukan hanya sekedar berbisik, tapi dia mengucapkan dengan kalimat yang lantang. Itu yang kita bahas di perjamuan yang lalu. Kematian Yesus inilah yang menjadi, ya, mendasari dia. Setelah melihat semua apa yang terjadi, sehingga dia dengan lantang menyampaikan itu. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dalam bacaan bersautan tadi sudah dicerita secara rinci di sana. Bagaimana menjelang kematian Yesus ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Seperti apa itu? Gelap gulita. Kemudian ada apa lagi peristiwa alam yang lain? Gempa bumi. Sampai kubur, bukit-bukit batu itu apa? Bergoncang. Bahkan sampai kuburan, bagaimana? Ada yang terbuka dan orang-orang bangkit. Nah inilah yang membawa kekaguman yang luar biasa bagi sang kepala pasukan tersebut. Mungkin dia sudah pernah melihat eksekusi-eksekusi sebelumnya. Ada orang yang juga disalibkan sama seperti apa yang terjadi kepada 3 orang bersama dengan termasuk Yesus di dalamnya. Tetapi ada sesuatu yang istimewa saat penyaliban Yesus. Dan inilah yang kepala pasukan ini lihat. Jadi alasannya apa yang mendasari dia mengucapkan itu adalah oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran kematian Yesus. Apa yang kemudian dia katakan? Tadi kita sudah baca. Menjadi saksi dari kematian Yesus, tadi dalam bacaan bersautan,
Kepala pasukan ini tidak bisa menahan luapan perasaannya, ya, sampai dia katakan kalau di dalam ayat inti tadi ya, di dalam Markus 15 ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara lihat, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kalau kita mengaku Yesus anak Allah, itu adalah hal yang biasa. Betul saudara? Kita sudah jadi Kristen, pengikut Yesus. Ya, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman juga di masa lalu. Atau bahkan kebanyakan kita telah terlahir di dalam gereja Maseton hari ke-7. Sehingga dari kecil kita melek akan dunia ini. Kita tahu bahwa hari Sabat kita datang ke gereja, tiap 3 bulan akan ada perjamuan. Mengaku ya Yesus adalah Tuhan. Sesuatu yang bukan harus kita gumulkan dalam-dalam. Tetapi saudara bayangkan posisi seorang kepala pasukan ini yang mungkin sering melihat peristiwa penyaliban, orang yang datang dan pergi disalib mati, dibawa ke kubur, dikubur, ya sudah begitu saja dari setiap hukuman ke hukuman berikut. Tetapi ada sesuatu yang dia lihat berbeda dengan penyaliban Yesus. Saya coba lihat di dalam sumber kutipan Roh Nubuat, ya. Di sana disebutkan bagaimana dari kalimat sungguh orang ini adalah anak Allah. Di dalam Alfa dan Omega volume 6 ada satu kutipan yang mengatakan demikian. Belum pernah sebelumnya bumi menyaksikan peristiwa seperti itu. Orang banyak berdiri dalam keadaan lumpuh dan dengan menahan nafas memandang pada juru selamat. Imam-imam, penghulu, serdadu-serdadu, orang-orang yang menjalankan hukuman dan orang banyak tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena apa? Ketakutan. Dan semuanya tersungkur di tanah. Di Alkitab tidak dijabarkan sedetail ini, betul saudara? Dia hanya katakan bahwa wah, sungguh orang ini adalah orang benar. Atau inti tadi katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tapi bagaimana Roh Nubuat menjelaskan, ketakutan melanda tempat itu. Mungkin mereka berpikir, wah jangan sampai ini benar. Sudah salah kita hakimi dia ini. Sudah salah kita hukum dia, menyalibkan dia. Muncul rasa bersalah dalam diri mereka masing-masing sebagai orang yang menyelenggarakan atau melaksanakan eksekusi ini. Dan bukan hanya kepada orang-orang yang aparat-aparat hukum. Kalau saudara baca ayat 48 tadi, ya, ada orang-orang yang sampai waktu mereka pulang, saya terkesima tadi. Mereka sampai memukul-mukul diri. Ya, kalau saudara lihat ada di budaya tertentu, kalau ada penyesalan yang dirasakan, mereka sampai apa? Aduh, ada ibu-ibu kalau lagi kesel, kalau lagi menyesal apa yang dia buat suka, waduh, kalau yang suka nonton drama Korea juga mungkin paham ya. Cerita-cerita sagak gimana mereka sampai mengekspresikan demikian. Alkitab juga mencatat bagaimana kesedihan, penyesalan itu membuat orang sampai merobek jubahnya, menaruh debu di atas kepala dan seterusnya kalau dalam keadaan kesedihan. Tetapi ekspresi memukul diri yang dicatat dalam ayat yang ke-48 tadi, mereka pergi dengan ketakutan sampai memukul-mukul diri. Ini menunjukkan apa yang kira-kira mereka rasakan. Kalau mereka dalam keadaan senang, apakah mereka akan memukul-mukul diri mereka? Tentu tidak. Mereka mungkin akan girang, tertawa, jalan dengan langkah yang ringan. Wah, kapan lagi ya kita saksikan penyaliban ya? Apa begitu ekspresinya? Tapi saya bayangkan bagaimana suasana saat itu. Mungkin begitu senyap. Berbicara dengan teman yang seperjalanan pun mungkin mereka enggan. Karena takut salah bicara, salah-salahan. Atau mungkin mereka masih meresapi peristiwa apa yang mereka lihat. Ini efeknya tidak hanya kepada kepala pasukan. Tetapi juga kepada orang banyak. Bahkan kutipan Roh Nubuat tadi katakan, belum pernah sebelumnya bumi menyaksikan peristiwa seperti itu. Ini satu-satunya peristiwa fenomenal yang luar biasa. Satu mujizat yang terbesar yang sorga buat bagi manusia. Nah saudara, apa yang menjadi dampak
daripada peristiwa salib ini kepada kepala pasukan ini? Sebetulnya banyak dampak yang lain. Saya membaca dalam Roh Nubuat, malaikat-malaikat pun terkesima. Mereka melihat dengan ketakutan. Waduh, apa yang terjadi ini? Saudara baca, kalau baca di Alfa dan Omega volume 6, di sana di halaman 406 sampai ke atas, saudara akan dapati bahwa bukan hanya kepala pasukan, bukan hanya orang-orang yang menyaksikan, malaikat-malaikat pun terkesima, mereka terpana melihat kematian itu. Di sini kita diajak untuk melihat apa yang menjadi pelajaran rohani bagi dampak bagi kepala penjara ini. Pada tubuh yang berbilur dan hancur yang sedang tergantung di atas salib, penghulu laskar itu mengenal rupa anak Allah. Ia tidak dapat menahan dirinya dari mengakui imannya. Mungkin secara singkat kita boleh katakan, kepala pasukan ini sementara berada dalam proses menuju pertobatan. Amin saudara. Dia tidak tahan lagi untuk mengakui imannya. Dia percaya siapa Yesus itu. Nah saudara, pelajaran ini bukan membawa dampak rohani saja bagi seorang kepala pasukan, tetapi juga tentunya bagi saudara dan saya. Saat kita akan mengingat kembali kematian Kristus lewat roti dan cawan yang berisi anggur, nanti sebentar lagi akan dipersiapkan para diakon-diakones. Kita diingatkan bahwa peristiwa-peristiwa yang demikian juga membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Nah untuk itu, mari kita lihat satu kutipan berikut ini. Di sini disebutkan, itulah penghulu laskar Roma. Kesabaran ilahi yang ada pada juru selamat dan kematiannya yang tiba-tiba dengan seruan kemenangan pada bibirnya telah memberi kesan kepada orang kafir ini. Jadi dari dua kutipan ini kita dapati bahwa latar belakang dia adalah orang yang tidak kenal, tidak percaya Yesus. Kekristenan belum sebesar seperti sekarang ini. Tetapi orang yang belum percaya Yesus intinya. Dengan dia melihat peristiwa ini, ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia yang tadinya dinyatakan sebagai seorang kafir, dia tidak malu untuk mengakui imannya. Itu dua kutipan terakhir yang saudara lihat. Saudara lihat bagaimana dampak yang luar biasa dari peristiwa kematian Yesus di salib. Bagaimana kalau dua perjamuan lalu kita sudah pelajari bahwa para imam-imam kepala, mereka justru malah sebaliknya. Peristiwa salib ini membuat mereka malah menyangkal, menolak, tidak menerima. Dan yang lalu kita sudah pelajari juga di bulan Juni bagaimana orang bisa saja pada hanya tahapan terkesima. Wah luar biasa ya, kok bisa ada orang yang mau disalibkan. Dan saat ini kita belajar tokoh selanjutnya tentang kepala pasukan ini. Bahwa kematian Yesus membawa dampak yang positif bagi dia. Nah saudara, kita akan akhiri. Saya berjanji untuk tidak berbicara panjang. Apa pelajaran rohani yang kita bisa dapat? Kalau tadi bagi kepala pasukan, sekarang buat saya. Saya duduk di sini mendengarkan renungan ini, mengikuti ibadah. Apa yang bisa saya dapat dengan mendengar atau membaca akan perikop ini? Yang bisa kita ambil saat ini adalah pertama, bahwa menjadi saksi dari peristiwa salib itu bisa membawa perubahan bagi kepala pasukan. Nah seperti saya katakan tadi, bagi kita yang mungkin sudah sering mendengar tentang peristiwa salib, ya mungkin hal ini bukan menjadi sesuatu yang seperti kepala pasukan ini menanggapi. Tetapi saya tidak mau kita juga jadi membuat itu jadi seperti take it for granted, ya, menyia-nyiakan, ya, mengabaikannya. Tapi saya mau kalau peristiwa ini bagi seorang kepala pasukan membawa dampak yang positif bagi dia, membawa perubahan dalam hidupnya. Harusnya hal yang sama juga kita alami. Bahwa peristiwa di salib membawa perubahan yang baik kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian yang kedua, pelajaran rohani apa yang kita bisa ambil? Bahwa mengalami sederetan peristiwa di salib membuat kepala pasukan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Gempa bumi, gelap gulita, bukit-bukit batu yang tergoncang, kubur yang terbuka, ya, apalagi peristiwa-peristiwa yang lain.
tabir bait tadi juga disebutkan ya. Tirai bait suci. Bagaimana? Apa yang terjadi? Terbelah dua dari atas ke bawah tanpa ada bantuan tangan manusia. Mungkin itu tidak sampai cerita itu kepada kepala pasukan. Tetapi itulah deretan peristiwa, mujizat-mujizat yang terjadi, ya, yang dialami, yang dilihat, disaksikan oleh kepala pasukan, yang menggiring dia pada akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketiga, kita juga bisa ambil sebagai pelajaran bahwa mengakui Yesus sebagai anak Allah, ini adalah jalan menuju kepada pertobatan. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat fenomenal juga terjadi, menyebar dalam gereja ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dan percaya bersama, ya. Dan itu bisa saja juga mengganggu iman kepercayaan kita. Tapi di sini apa yang saya boleh ambil adalah mengakui Yesus sebagai anak Allah. Ini adalah jalan menuju kepada pertobatan. Dan yang keempat, pelajaran rohani yang kita bisa ambil. Hanya peristiwa salib itu menjadi kabar baik. Seharusnya menjadi kabar baik dan berkat bagi setiap orang. Sama seperti kabar baik dan berkat bagi seorang kafir kepala pasukan ini. Yang membuat dia akhirnya tidak bisa menahan lagi apa yang dia yakini dan dipercaya dan dia sampaikan. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Berapa sering kita menyebutkan kalimat ini dalam kehidupan kita. Memang Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau adalah anak Allah. Atau mungkin kita tidak pernah sampaikan sama sekali. Tidak pernah kita sebutkan mungkin di dalam hati kita. Saudara, mari kita belajar saat kita akan berhadapan dengan roti dan cawan yang berisi anggur. Mari kita ingat peristiwa kepala pasukan ini. Apa yang terjadi dalam hidupnya, apa dampak bagi dia. Sebelum kita menuju kepada basuh kaki, mari kita lihat apa pelajaran yang kita bisa ambil sebagai kesimpulan dari peristiwa ini. Atau dampak salib, yaitu mengakui atau pengakuan. Sebagai ada 3 saja kesimpulan yang saya ambil. Saudara, kadang-kadang hal-hal yang dahsyat Tuhan izinkan terjadi atau bisa kita saksikan dalam hidup kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk membuat kita jauh, tapi untuk membuat kita lebih yakin akan penyertaan Tuhan dan membawa kita datang kepada Tuhan. Saudara boleh lihat kembali ke belakang, peristiwa-peristiwa besar apa yang saudara alami dalam hidup saudara. Apakah peristiwa-peristiwa tersebut membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan? Atau saudara hanya merasa itu sebagai satu kebetulan? Ini yang saudara patut renungkan. Kemudian, yang kedua, apa yang kita bisa ambil sebagai kesimpulan? Ada ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita pakai rumusan ini, berarti pengakuan yang disampaikan oleh seorang kepala pasukan adalah tuntunan Roh Kudus juga. Amin saudara. Dengan dia menyaksikan peristiwa tersebut, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dan kalau itu terjadi, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan dilawan. Kalau ada Roh Kudus berbisik dalam hati saudara untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan yang besar, biarkanlah kuasa Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Amin saudara. Karena kita akan mengalami dan merasakan bagaimana peran Roh Kudus membimbing kita untuk selalu datang dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, hanya dengan pengakuan membuat kepala pasukan ini tetap berada di dalam Allah. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jangan sampai saudara harus berlari-larian sambil memukul-mukul diri seperti orang-orang yang menyaksikan kematian Yesus. Tapi biarlah kita boleh menjadi seperti kepala pasukan ini. Melihat peristiwa kematian di salib, membuat dia yang tadinya adalah seorang kafir mengakui imannya kepada Yesus, menuntun dia kepada pertobatan dan pada akhirnya dia terima Yesus. Mungkin saudara memiliki pergumulan, ada hal-hal yang mengganjal. Tetapi sama seperti peristiwa ini, bagaimana Roh bekerja dan kalau itu hanya dengan kekuatan kita, mungkin kita tidak akan pernah sanggup. Tetapi sama seperti lagu yang akan selalu diperdengarkan. Yet not I, but through Christ in me. Itulah yang akan mengakhiri pembahasan firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini.
sebelum kita masuk kepada basuh kaki dan selanjutnya kita akan menuju kepada perjamuan kudus mengambil bagian dari roti dan anggur.